Masya Allah. Masya Allah udah enak banget. Baru nyampe ya, minum. Enak lah. Sahabat-sahabatku, Masya Allah, ada Bunda Ana, ada Bang Rizal, ada Kak Umi Mawadah, ada Kak Komalasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Harmoni, ada Kak Dana dari Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ini haus banget. Ada yang sama? Ada yang sama tidak? Haus sekali. Terima kasih Kak Kamala. Bentar ya. Aduh, kayak masih ngos-ngosan. Merdu katanya Bunda ada aja. Di aku dingin. Di sini panasnya Jakarta. Panas nian. Oh, panas sekali. Jakarta. Jakarta panas. Udah minum teh manis, udah. Es teh udah ya kan? Dawet udah ya kan? Mendung di mana Bunda? Ngadem, iya aku ajakin ngadem dong. Kak Dana, Cik Dana. Cik Dana, Kalimantan. Ayo Kalimantan tempat siapa? Kalau Umi Sulawesi ya. Tempat siapa di sini selain tempatnya Bunda Ana, tempat siapa? Ayo. Kak Opet. Selalu ini Kak Opet Bayu nih. Anak RPS aku dipanggilin Bayu mulu nih sama Kak Opet nih. Emang aku tuh udah kayak apa sih? Oh itu Ustadz Anton. Opet itu Ustadz Anton. Iya. Nanti ya sebentar ya. Aku ngadem dulu dikit sebentar. Insyaallah. Kayak ngos-ngosan banget. Habis minum nyedot banyak banget. Nah, jadi siapa? Siapa Kak? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Anton yang di Kalimantan. Oh iya, Ustadz Anton. Ada Mbak Kung, ada Kak Umi Mawadah. Kita satu lagu dulu ya teman-temanku untuk mencairkan suasana. Esti mau pilih lagunya Bang Haji Roma Irama, Yatim Piatu. Gak apa-apa kan? Habis itu jatuh. Ya Allah. Habis itu nanti baru kita buka ya. Jatuh, maaf ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kesenggol. Insyaallah. HP-nya nervous. Ini mungkin yang ada di bawah pada nervous yang mau pada bawain materi ya kan. Makanya HP-nya kesetrum. Nggak punya koin bisanya tap-tap. Bunda jangan ngomongin koin Bunda. Asyik? No talking about coin or other gift. No, just support and support. Keringat dingin. Ayallah. Ini ada yang bikin anak RPS nih bikin keringat dingin bahasa gagal paham. Iya Bang Rizal sebentar ya. Insyaallah. Bahasa gagal. Yuk, oke, sudah 2,6. Sebentar. Yatim piatu. Yatim piatu biasa request dari anak RPS. Memet. Yatim piatu. Unada wanita. Kita lihat ada nggak yang tes unada.
Sebentar ya sahabatku. Sahabatku semuanya. Oh ada. Oh ada suaranya. Tes. Kenapa macam ini? Ada suaranya. Oh tak ada suaranya. Nada wanita. Kalau nggak ada suaranya kenapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Ada suaranya nggak? Kalau nggak pakai musik kan nggak apal Mas Mahabah. Sabar ya, nggak apa-apa ya. Nanti pas apa namanya, pas musiknya berhenti gimana? Kenapa ya? Nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak ada di telinga Kak Isti juga nggak ada Kak. Bentar ya. Middle bass. Tes. Tes. Kayak gini, nggak ada suara musik. Iya Kak, tunggu sebentar Kak. Tunggu sebentar ya. Di otak-atik apa ya ini ya. Cara apa aku matiin dulu ya. Bentar ya. Udah Kak Isti matiin kok. Tes. Apanya ya? Aku matiin lagi. Awas ada PISAU. Hati-hati ada PISAU. Tes. Suaraku ada gak sih? Bluetooth. Iya, Bluetoothnya diapain? Suaraku ada ya? Ada. Ya nggak Udah ada. Kak? Oh ada. Musik nggak ada. Ada suaraku ya? Ada suara. Allahu Akbar. Tes. Tes. Suaranya ada, musik yang nggak ada. Iya, lagi nunggu. Tes. 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 Kok jadi gini? Waalaikumsalam. Tes. 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 Aman. Salam santun kembali. Tapi kok nggak ada. Apa sih ini?
Ya udahlah, nggak usah pakai musik. Tunggu ya. Bluetooth-nya mungkin Kak Isti. Udah tadi connected. Kak Emma, Rere. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah colok apa iya ya? Enggak Bunda, cuman coloknya cuman 2. Ini di HP sama ini di ini. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Gak usah pakai musik ya. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin. Nah, ini musiknya. Ini lagi musik sambil detak-atik. Apanya sih ya? Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Udah bluetoothnya udah aku utak-atik loh. Sungguh engkau manusia mendustakan agama apabila mereka engkau sia-sia. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Ada orang nyanyi kayak gini ya. Aku pun gak bisa dengar musiknya, gak ada musiknya. Apanya ini? Pesan kata apa di HP bunyi, cara ngetesnya matikan Bluetooth di. Oke, matikan Bluetooth di mana? Cara ngetesnya matikan Bluetooth di soundcard, apa di HP bunyi. Emang di soundcard ada Bluetoothnya di mana? Tulisannya apa? Gimana caranya Mas Maba? Kayaknya Bluetooth. Tulisannya Bluetooth. Iya. Mataku Iya, udah yang ku tahu lah. Mataku udah tua, nggak kelihatan, kecil-kecil banget. Umur. Bluetooth ya Kak? Iya Umi kan? Iya. Iya kan Umi? Faktor umur. Nggak ikut-ikut, nggak ikut-ikut. Aduh, Masya Allah. Bluetooth Kak Isti, bukan Bluetooth. Tuh Umi lagi kan? Ya nanti giginya yang biru. Mary karaoke pop pro recording studio primal sound Bluetooth ada di Iya mana Bunda, dia? nah, Kak Isti masih muda. Flash Baru 27 ya Kak Isti ya? Anaknya udah SMA. Nggak ada kalau di soundcard itu nggak ada namanya Bluetooth. Cek ini Kak, kabel-kabelnya Kak, mungkin ada yang belum tercolok. Kabel. Mungkin Kabel apa longgar. kira-kira? Tes apa ini? Tapi suaraku itu yang terhubung di HP kira-kira udah terhubung sama soundcard, udah ada eho-ehonya belum? Udah. Gak ada hubungannya katanya sama kabel. Emang ada tulisannya Bluetooth? Bunda, aku 40 tahun. Jangan percaya. Aku 40 tahun, Bunda. Jalan 41. Bass, middle, record, mute, internal play, ducking, BT itu apa? BT, karaoke,
Enggak Teh itu ada bukannya Bluetooth Bluetooth. ya kak? Oh iya kali. Coba. Gimana? Kok nggak Lancar? bunyi? Tapi HP-nya bunyi kalau awet muda. Tapi HP-nya bunyi kalau misalkan Bluetooth-nya di disconnectin. Bunyi. Kenapa jadi jilbab putih ya? Kalau ini musiknya kayak gimana? Kita lihat ya yatim piatunya ya. Waalaikumsalam Kak Rohman. Aku buka sama keramat aja ya. Aku buka sama keramat. Keramat adalah orang tua kita. Doa orang tua kita sebagai keramat di dunia. Doa orang tua kita. Dari tadi ya kan. Oh BT itu Bluetooth. Kirain BT. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ridho ilahi karena ridhonya, karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat mohon doa. Yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh typing RPS bergantian. Doa ibumu dikabul
kenyataan. Kita doakan ya kedua orang tua kita, ibu kita, keramat kita, doanya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang padaku kasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat mohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, abangku, kakakku, adikku, bunda-bundaku, bapak, mbahkung, kakungku, kakekku, kakek. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sahabatku. Ya, lagu ini bukannya mudah dibawakan. Tapi dari tadi aku nahan Kak Isti itu, kalau udah nangis aku gak bisa ngomong. Ya, gak bisa ngomong. Kalau misalkan masih ada liriknya keluar dari mulutnya Kak Isti, itu jagoan. Makanya habis bawain lagu ini langsung nyesok. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan rasa pada diri kita masing-masing, itu tandanya kita normal. Nah, rasa ini kita mau bawa kemana, ya kan? Rasa ini akan kita dekatkan kemana? Kepada Allah tentunya, ridho Allah, dan agar kita juga mendapatkan kasih sayang daripada kekasih Allah, pemimpin para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita kita hanya itu, cita-cita kita hanya ingin dikenali, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Ulangi ya. Apa salamnya dibanyakin. Oke. Baik, mari bersama-sama kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bacaan basmalah itu tentu saja kita mengawali dengan menyebut nama Allah. Dan kita diikuti sholawat 3 kali seperti biasa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kak Romi, kalau di sana sepertinya ramai, banyak motor, mobil di pinggir jalan raya, di mute dulu ya, di mute dulu. Karena di telinganya Kak Isti rame banget. Ini di mute dulu ya Kak Romi, karena suara sekecil apapun yang ada di Komal itu di sini nyaring banget. Misalkan bisik-bisik pun Kak Isti kedengeran, misalkan
Kayak gitu pasti kedengeran. Jadi beda kalau nggak pakai headset kayak gini nggak terlalu kedengeran. Tapi kalau pakai headset gini kesaring semuanya. Semuanya tersaring. Nah, terima kasih sahabatku. Jadi kalau misalkan ada suara yang goreng-goreng aja kedengeran gitu. Baik. Bentar ya. Sebentar sahabatku. Baik, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, bersama sahabat Al-Fatih RPS, Rum Pemburu Syafaat, membangun generasi perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di era zaman sekarang. Bagaimana caranya? Tentu saja kita banyak dianjurkan ataupun mengenali cerita, diperbanyak cerita-cerita tentang kisah Nabi dan Rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintainya dengan menyebut-nyebut namanya, dan masih banyak cara yang lainnya. Seperti biasa di pertemuan kita ini ada lagu sholawat, mungkin ada lagu religi untuk menemani sahabat-sahabat semuanya agar lebih semangat. Yang mungkin di rumah sedang tiduran istirahat, mungkin lagi kurang enak badan, mungkin teman-teman menemani mungkin katanya mendung-mendung sambil lihat pemandangan di luar sambil duduk santai, kita temani, tenang saja sambil teman-teman semuanya bersalawat di rumah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak-banyaknya. Nggak rugi kakak sebanyak-banyaknya? Oh tentu saja tidak. Terini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasanya sahabat-sahabatku semuanya, apa bunda? Ditemani room yang bermanfaat, insya Allah amin, itu juga berkah doa-doa bunda-bunda. Seperti biasanya kita punya tema setiap hari yang berbeda-beda. Nah kemarin temanya itu tentang pokoknya tema kita berbeda-beda tetapi berkesinambungan ya. Tema kita itu ada hubungannya terus dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menyemangati diri dalam bersolawat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lakukan sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Apalagi kalau Allah sudah memberi umur yang segini banyaknya, kemudian Allah titipkan sakit, misalkan masuk angin atau sakit apapun lah yang tidak nikmat kita rasakan, tentu saja itulah Allah memberi sayang kepada kita, memberi teguran agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Rum Pemburu Syafaat kali ini mempunyai tema. Nah, boleh kita culik temanya dulu, Umi Mawadah. Apa dia temanya? Masya Allah. Iya kak. Tema kita hari ini yaitu meresapi fenomena lingkungan sebagai sumber motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya meresapi fenomena lingkungan sebagai sumber apa kak? Motivasi. Sumber motivasi dalam kehidupan. Fenomena lingkungan kita sebagai motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan kita bawa setelah mati. Betul Bunda Ana ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya ini ada Kak Alia ya. Udah ada Kak Alia. Siapa ya? Jadi siapapun yang ada di Komal, insya Allah semuanya kami sudah ada interaksi di belakang. Artinya tema ini sudah kita sampaikan 24 jam dari sekarang. Di dalam 24 jam, karena setiap hari kita kan beda temanya, dan memang kita mencari menguraikan materi masing-masing sesuai dengan kehidupan kita dalam lingkungan masing-masing yang berbeda ya teman-teman. Tentu saja yang berhubungan dengan sholawat. Bersolawat yang seperti apa? Di RPS kita bersama-sama bersolawat tanpa syarat. Sholawat dulu jangan kasih syarat apapun. Allah Maha mengetahui apa yang kita inginkan.
Baik, di Komal nomor 1. Nah, nomor 1 berarti dari sana ya, yang warnanya kerudungnya kayak Kak Isti. Ada Umi Mawada yang pemateri yang juga akan menguraikan dari tema yang sudah kami tentukan. Temanya yang tadi ya. Ada juga kemudian Kak Isti perkenalkan juga, setiap hari diperkenalin, kalau udah kenal besok nggak usah kenalin ya. Ada Bang Rizal, tinggal di Malaysia, dari mana? NTB. Betul, NTB. Ya, dia ngadep sono, ada-ada aja, dikenalin dia ngadep sana. Hai, NTB. Iya NTB. kasih. Ya Allah, Dipanggil ya dia salah. kan. Dari NTB, Bang Rizal, dengan versinya mungkin nanti menguraikan juga. Ada juga ada Mbah Kung. Nah, ada Mbah Kung dari tim offline juga, tim online Rumba Medu Syafaat. Ada Kak Alia Nabila dari Kediri yang biasanya Kak Alia mengupdate laporan sholawat kita setiap hari lengkap dengan tanggal, hari, jam, tapi jamnya biasanya nggak disebutin ya, tapi itu lengkap bulan, tanggal, bulan, tahun. Nah, kayak gitu. Ada juga Kak Rohman daripada Bogor, dari Bogor. Beliau itu adalah seorang guru, juga sepertinya, bukan sepertinya ya, jelas ya, seorang ustadz yang biasanya sebagai figur yang digugu dan ditiru, makanya namanya guru. Ada juga Kak Komalasari, beliau itu adalah seorang muslimah yang lembut, pandai memasak, ya kan, bangunnya pagi-pagi, jam 3 udah mulai kerja, dengan bersolawat tentu saja memulainya, pulang pun dengan bersolawat, pulang kerja langsung ada di kajian, bukan kajian ya, ada di pertemuan kita belajar bersama seperti ini. Yang terakhir nggak ngerti ini warnanya hijau ngapain sih hijau, ini gimana mau ngenalin coba, warnanya hijau kotak-kotak lagi. Iyo, itu Kak Romi kemana Kak Romi? Nggak jadi Mental. dikenalin ya. 02 ya kan, habis dibentak sama Kak Isti hilang. Wih, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, moderator apa itu ada Kan bentar yang ini bermanfaat. ya, dibentak langsung berubah warnanya, no. Hijau jadi ada gambarnya segini ya dia. Ada Kak Romi dari mana? Pokoknya dari pinggiran Jakarta. Tangerang. Baik, yang satunya kosong. Oh, yang on cam itu apa? Baik, sahabat-sahabatku semuanya. Enaknya kita langsung ke materi aja lah ya, udah jam segini. Karena tadi sudah Kak Isti awali dengan keramat. Nanti kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya. Salah satunya tadi ada Bunda katanya orang tua angkat itu keramat juga tidak. Baik, kita langsung ke Umi Mawada. Insya Allah sudah siap ya. Tadi udah siap banget lah kalau dilihat dari semuanya. Silahkan waktu dan tempat dipersilakan Umi. Aku kayak lebay-lebay. Terima kasih Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Baik, melanjutkan dari yang dibicarakan tadi Kak Isti, tema kita hari ini yaitu meresapi fenomena lingkungan sebagai sumber motivasi. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, tema kita hari ini adalah tema yang luar biasa ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih senantiasa memberikan kita nikmatnya, nikmat rezeki, umur yang panjang, kesehatan, sehingga Allah masih mengizinkan kita berkumpul di roomnya Kak Isti ya, di live setiap hari jam 16.00 WIB. Masya Allah. Alhamdulillah, dan salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa mengajarkan kita suri tauladan yang baik, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang insya Allah bisa di surganya Allah nantinya. Alhamdulillah, baik. Amin.
dengan tema kita hari ini yaitu meresapi fenomena lingkungan sebagai sumber motivasi, tentu saja hal pertama yang harus kita pikirkan yaitu tentang bagaimana kita menggali nilai-nilai positif dari kehidupan sehari-hari. Tentu saja dalam kehidupannya kita itu banyak hal yang terjadi ya Kak. Kadang ada momen-momen bahagia, kadang ada momen sedih, kadang ada momen yang kita sukai, ada momen yang tidak kita sukai. Banyak hal yang kerandoman yang kita alami seperti itu. Jadi bagaimana kita menyikapi momen-momen tersebut dengan senantiasa mencintai Rasulullah, senantiasa bersolawat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari banyaknya kegiatan-kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang kita alami, kita berusaha untuk mengambil hikmah atau mengambil nilai kebaikan dari kejadian-kejadian itu. Jadi dari tema kita hari ini itu fokus utamanya adalah bagaimana kita menggali inspirasi dan motivasi dari fenomena lingkungan yang ada di sekitar kita dengan kita mengambil nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif yang terjadi di lingkungannya kita. Dan tentu saja kita harus senantiasa menyertakan Allah dan Rasulullah dalam kehidupannya kita, menjadikan nilai-nilai itu sebagai pedoman kita, sebagai suri tauladan nilai yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Baik, ketika kita membicarakan hal-hal momen-momen itu, seperti yang saya bilang tadi, banyak ada momen yang baik dan tidak baik. Seperti tadi ketika Kak Istia awal-awal membawakan sebuah lagu yang Masya Allah begitu langsung di hati itu gimana ya, nggak bisa dibohongi gitu Kak. Nah itu merupakan momen yang suatu momen yang menurut saya sangat-sangat gimana ya, sangat menyentuh, apalagi saya emang orangnya jarang nangis gitu, jarang tersentuh, tapi ketika mendengar lagu langsung ini langsung terasa di hati itu Masya Allah. Nah dari situ belajar untuk ikhlas, belajar untuk lebih baik lagi, tentu saja dengan kita mengingat Allah, kita senantiasa bersolawat, insya Allah hati kita tenang, masalah pun yang akan kita hadapi itu insya Allah akan mudah. Seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara tentang fenomena ataupun momen-momen yang bahagia, mungkin kita bisa menceritakan tentang momen yang dulu pernah kita bicarakan sebelumnya, yaitu tentang umroh bicycle ya, umroh bicycle yang beliau adalah bicycle ya, Sikil bicycle. kaki. Umroh bicycle, beliau bernama Rohman, Bang Rohman. Beliau adalah warga negara Indonesia yang melaksanakan umroh dengan menggunakan sepeda dari Indonesia. Nah, dari sini beliau itu, mengapa saya mengangkatnya menjadi sebuah momen, karena memang kan saya pun belum tentu bisa ke Mekah dengan naik sepeda, meskipun mungkin kita seumuran gitu, dengan kondisi fisik yang berbeda, apalagi beliau itu dengan ini naik sepeda itu melewati berbagai negara, bertemu dengan orang yang berbeda, suku yang berbeda, lingkungan yang berbeda, iklim pun juga berbeda. Tentu saja memiliki tantangan yang luar biasa. Di sini sebuah momennya itu yang sangat menurut saya sangat berkesan, yaitu ketika beliau berada di memasuki wilayah dengan musim dingin ya, musim dingin bersalju. Apalagi naik sepeda itu bukan main, ujiannya itu luar biasa, perjalanannya itu pasti sangat berat daripada kita mengayuh sepeda mendaki gunung, karena kan kita di Indonesia mungkin kita tidak merasakan ini ya, tidak merasakan yang cuaca dingin seperti itu. Dan beliau senantiasa istiqomah, senantiasa bersolawat. Untuk apa? Solawat itu menurut beliau bisa menguatkan, bisa menjadikan beliau itu lebih semangat. Dan juga ketika beliau merasa lelah, merasa putus asa dengan keadaan, dengan kerusakan sepedanya, nah beliau itu bisa menyemangati diri sendiri dengan senantiasa bersolawat kepada Allah. Di sini saya begitu senang karena beliau bisa menjadikan hobinya sebagai
jalan untuk mencintai Rasulullah, yaitu dengan bertemu beliau, dengan senantiasa bersolawat. Mungkin bisa kita bilang setiap kayuhan sepeda itu merupakan solawat yang seperti solawat yang beliau lantunkan. Seperti itu, Masya Allah. Jadi memang dalam kehidupannya kita itu tidak semua momen yang kita alami itu merupakan momen kebahagiaan. Dan ketika kita ridho akan ketetapannya Allah, dengan kita ikhlas gitu ya, ridho ikhlas, insya Allah Allah akan mudahkan semua urusan itu, meskipun kita tidak suka, insya Allah Allah akan mudahkan. Nah, di sini kita kan bersama-sama di RPS, kita saling menguatkan, saling mengingatkan dalam bersolawat. Fungsinya apa? Bagi teman-teman yang sudah mengistiqomahkan solawat, tentu saja teman-teman sudah merasakan apa sih dampak solawat itu, apa yang manfaat kita dapatkan dalam bersolawat, yaitu salah satunya ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ketika hatinya kita tenang, menghadapi masalah pun itu akan tenang. Seperti itu. Ketika kita masih hatinya gelisah, nah itu akan menjadikan pikirannya kita itu tidak tenang dalam memutuskan segala hal, akan membuat kita gelisah. Seperti itu. Nah, mungkin saya tidak akan banyak ya Kak menjelaskan tentang ini, agar kita bisa diskusi bersama dengan teman-teman yang lain tentang fenomena ini, yaitu tentang bagaimana bagaimana kita menciptakan momen gitu yang terjadi di lingkungannya kita. Mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng dengan teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Isti, dari saya kembalikan ke Kak Isti. Baik, aku mau nanya dulu, itu suara kayak kartun-kartun di Kak Umi ya? Kak Umi Mawadah ya? Oh, tadi Keras udah nggak berusaha suaranya, Kak? aku mute, keras banget. Aku berusaha mute, udah di mute semua. Apa di HP aku gitu, yang kecolongan Bluetoothnya apa gimana? Ya udah kalau gitu. Udah, yang penting tahu sumbernya. Terima kasih Kak Umi Mawadah, ya Allah, semakin hari ya semakin enak ya kita dengarkan, semakin kita juga meskipun sedikit menambah ada wawasan, dan insya Allah ketika itu baik kita akan pakai dari siapapun sahabat-sahabat pemburu syafaat di sini. Alangkah indahnya setiap kayuhan sepeda dari Lampung, Indonesia menuju Tanah Suci Mekah merupakan kemudahan untuk bersolawat. Nah, tadi kira-kira kayak gitu. Berapa kayuhan sepeda, berapa ratus juta ya, aduh aku merinding. Berapa ratus juta kayuhan sepeda yang harus dihitung, bahkan tidak terhitung. Itu makin kuat sholawatnya dibanding kita biasa aja sambil goreng nasi, goreng tempe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu dari yang ekstrim cuacanya semakin kenceng sholawatnya. Di situ kita bisa ambil kita resapi motivasi dalam fenomena kita sehari-hari, ada di lingkungan kita ya. Baik, selanjutnya terima kasih ya Umi Mawadah sebagai pemateri kita, pemateri yang insya Allah kita juga belajar bersama-sama dari Umi Mawadah, dan seterusnya juga ini. Selanjutnya Bang Rizal berarti ya, Bang Rizal pengawal Rum Pemburu Syafaat. Silakan mungkin versinya Bang Rizal untuk mengurai tema dari. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelas nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Agak kecil. jelas kalau aku pakai ini soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini, Masya Allah sangat luar biasa bagi saya pribadi ya, dengan pengalaman yang ada di rantauan ini. Ya, kita tidak bisa menghindar dari sisi positif dan negatifnya. Kadang-kadang apa yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sebuah pekerjaan atau sebuah syarikat itu tidak selalunya berdampak positif, ya kan Bang ya? Iya. Nah, tapi
lebih daripada itu juga, itu adalah sebuah pengajaran bagi saya pribadi sendiri untuk menghadapi sesuatu yang negatif. Ya misalnya seperti pernah saya pribadi kan dibentak sama Iya Pak bos saya Samin. sendiri, tapi alhamdulillah saya terima dengan ikhlas, kan itu ikhlas, dan saya menyikapinya dengan penuh dengan hati yang terbuka. Ya kayak kalau bahasa anunya itu, bahasa sekarang itu kayak nggak mau ambil tahu gitu, sambil diiringi Masa dengan bodoh teuing. selawat. Masa bodoh teuing. Iya, iya, Bahasa apa iya. itu Kak Isti? Ya itu masa bodoh. Nggak diambil Ya, open, nggak diopenin. apa yang perlu menurut saya pribadi, apa yang perlu kita lakukan dalam gerakan selawat tanpa syarat ini, ya kita menyampaikan kan. Kalau kita sudah menyampaikan, ya ketika dari kita lakukan dengan tindakan dalam maksud itu dalam segi sikap, ucapan dan perbuatan Iya. kita. Tidak mungkin kita yang menyampaikan tapi tidak sesuai dengan ucapan kita. Kita mau menyampaikan, mengajak orang berselawat, tapi kita sendiri tidak melakukannya, tidak mungkin dan akan mustahil orang itu akan terinspirasi, ya kan? Oh iya. Mm-mm. Jadi intinya menurut saya pribadi itu ya kita sampaikan. Mm-mm. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buat ambil tahu aja. Gitu menurut saya pribadi. Ya, diiringi dengan salawat itu dalam hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Isti dengan apa yang saya alami di sini. Terima kasih banyak. Karena saya lagi duduk sama apa namanya, merbot kalau bahasa Indonesia ya. Marbot. Mm-mm. Kalau situ bahasa Marbot. Malaysia marbot apa? Bahasa Malaysianya apa marbot? Kalau bahasa Apa? Malaysianya apa, Bang? Bahasa Malaysia marbot apa? Penjaga masjid ya? Enggak, Penjaga kalau di masjid. Malaysia apa? Enggak tahu di sini, pasal sini kebanyakan orangan kan. Baik. Terima kasih Bang Rizal. Katanya Bang Rizal, kalau kita itu ngomong-ngomong, Dek. Kalau kita itu ngomong-ngomong sholawat, jangan banyak omong, katanya. Kita contohkan, baru kita itu mengajak sholawat. Jangan nyuruh-nyuruh sholawat, ngajak sholawat, tapi belum dicontohin, Masya Allah. Bunda Aris, apa kabar Bunda? Selanjutnya udah enak ya Kak Istinya, nggak usah bingung siapa selanjutnya, karena kalau udah kameranya paling gede berarti itulah dia. Bahkung sebagai apa namanya perwakilan offline, tentu saja online juga aktif beliau. Versi Bahkung silahkan dalam meresapi fenomena lingkungan sebagai motivasi kita sehari-hari. Terima kasih Bunda Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terinspirasi dengan yang terjadi sama Mas Rizal tadi ya. Dimarahin sama bosnya, terus Mas Rizal dengan mendawamkan sholawat tiap hari, dan itu Masya Allah, itu membentuk kepribadian yang tangguh menurut saya. Akhirnya kan mentalnya dipersiapkan dari situ Mas Rizal. Tetap semangat Mas Rizal ya. Dan mengenai cerita Umi Mawadah sangat menginspirasi saya juga, tentang seseorang dari Lampung yang beliau dengan sepeda ontel, kalau di bahasa Jawanya sini, berangkat sampai ke Mekah sama Madinah. Itu membutuhkan waktu yang luar biasa dan perjuangan yang sangat besar sekali, butuh waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Itu kalau saya ibaratkan itu bentuk cinta dan penghormatan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak kalah penting dengan Bunda Isti, dan meluangkan waktu meskipun dengan kesibukan masing-masing. Itu juga bentuk cinta dan penghormatan pada baginda Nabi. Ya kalau saya sih seperti Bangkung kan nggak mungkin sampai ke Mekah, Madinah bawa sepeda pancal, karena kena usia dan tanggung jawab sebagai mbak, sebagai kepala rumah tangga kan juga gitu. Mari kita dawamkan sholawat ini, kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk cinta dan penghormatan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sih dari saya, Bunda Isti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga Mbah Kung. Ya Allah mencontohkan semangatnya yang luar biasa sesuai dengan banyak usianya. Sholawat membentuk kepribadian yang tangguh. Keren sekali. Selanjutnya siapa? Manis sekali. Ini siapa? Ini De Alia. Apa Kak Nafisah? Nafisah. Hanifah, Kak Hanifah. Ayo, kalau versinya Kak Alia Nabila, bagaimana Kak meresapi fenomena lingkungan sebagai motivasi kita? Jadi Hanifah, nggak boleh, Hanifah mamahnya. Itu Kak Alia sama aku tua Kak Alia loh. Update, siap update. Ini saya update dulu apa jawaban saya dulu? Jawaban dulu Kak. Oke. Apa Menyingkapi. update dulu apa jawaban dulu Mas Maba? Nanti keburu nervous ya kan, mending yang udah siap jawaban dulu deh. Bukan jawaban sih, uraian dulu dari tema baru nanti santai update. Sesuai dengan tema kita, meresapi fenomena lingkungan sebagai sumber motivasi. Yang disampaikan oleh Kak Umi tadi memang sangat menginspirasi sekali ya, tapi untuk saya sendiri mungkin nggak akan mungkin ya. Nggak akan mungkin karena apa? Pertama, jarak, karena saya sendiri juga nggak mungkin. Jadi untuk menyingkapi yang saya alami dan saya rasakan aja, apalagi yang dirasakan emak-emak ya Kak Isti ya. Yang seperti yang disampaikan oleh Kak Umi tadi itu ada kan fenomena yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kalau aku rasa sih bisa menyenangkan, bisa juga nggak menyenangkan, tapi dari sudut mana kita memandangnya dan menyingkapinya. Seperti yang dirasakan para emak-emak ya, seperti saya, kaum ibu-ibu, apalagi di tahun ajaran yang baru seperti ini kan, untuk anak-anak pondok itu Masya Allah banget kan ya, Masya Allah banget. Jadi untuk menjaga kewarasan mental dan ke Kak Isti, kenyamanan dan kebahagiaan hati itu dengan sholawat tanpa syarat itu. Jadi itu sih yang aku dengan bersolawat, dengan itu kan hati menjadi tenang, menjadi apa itu, menjadi pokoknya nyaman, tenang, bahagia gitu. Dan dengan sholawat tanpa syarat itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bisa menikmati dan bisa merasakan itu yang Kak Isti aku rasakan. Iya Kak Alia. Udah Kak. Langsung update? Boleh, kita langsung update laporan salawat sahabat-sahabat Al-Fatih RPS yang sudah ditunggu-tunggu. Kena penyerangan penyempitan pembuluh dompet. Kayak habis ini kita selingin dulu ya biar nggak tegang-tegang banget ya Allah. Jangan tegang-tegang sahabat-sahabatku. Habis ini kita selingi lagu sholawat mungkin dari sahabat di Komal ataupun Kak Isti. Silakan. Kita update laporan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Mahabal, Kak Isti, semuanya baik yang di Komal maupun yang di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lagi ya, perasaan udah salam. Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari tim RPS ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan anggota Al-Fatih RPS yang telah dengan penuh dedikasi dalam mengumpulkan sholawatnya dalam rangkaian kegiatan yang sangat berarti, yaitu upaya untuk agar bisa beristiqomah dalam bersolawat. Yang pasti setiap satu dari sahabat-sahabat semua telah menjadi bagian penting dalam membentuk atmosfer kebersamaan yang begitu hangat dan penuh keberkahan. Inilah momen di mana cinta dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita persembahkan dan kita satukan. Dan alhamdulillah per sore hari ini jam 17.04 tanggal 5 bulan Mei 2024, alhamdulillah sudah terkumpul 789 miliar Kak Isti. Masya Allah, tabarakallah. 789. Ya, Masya Allah. 789 miliar, Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk khatam Qur'annya kita berjalan di khatam Qur'an yang ke-54 dan kurang 20 juz lagi. Ayo sahabat-sahabat semua yang mau belajar untuk mengaji, yang mau belajar untuk memperbaiki diri, mau mengistiqomahkan untuk bisa mengaji, kita ambil yuk. Dan ini adalah nama-nama beliau-beliau yang sudah berkontribusi dalam mengumpulkan salawatnya. Yang pertama ada RPS 0256 Inspirasi Word Al-Fatih RPS, Kak Ratnawati, Kak Saiman, Reza, Nazwa Zahrana, Mbah Kong dan Majelis Taklim, Kak Sukarse, Kak Zainal Arifin, Kak Dian Pertiwi, RPS 0269 Inspirasi Word Al-Fatih RPS, Kak Faisal, Kak Sukarse 3 kali 4 kali, Cucun Hasanah, Kak Zainal Arifin, Bang Muhammad Rizal, Nimas Dana Sofiana, Kak Zainal, Mbah Kong dan Majelis Taklim, Kak Delima, Kak Abi Lukman Hakim, Kak Jatmiko Joso Adi Parwato, Kak Siti Khadijah, Bunda Harmoni dan tim warga Warung, Gus Mahaba dan beserta 17 Majelis Taklim, Kak Komalasari, Kak Pipit, Kak Mahfud, Mbah Kong dan Majelis Taklim, Dimas Aditya Eka Pratama, Nur Zahra Alia Nabila, Dimas Prayogi, saya sendiri, Kak Muamala. Bentar aku cek lagi, mungkin ada penambahan. Ya, ada Kak Istiqomah, ada Kak Wahyu Angga, terakhir di menit 17.6 itu ada Kak Titik Sundari. Dan kegiatan ini sangat nyata ya, sangat nyata, baik itu di online maupun di offline. Jadi ya sahabat-sahabat semua, jangan ragu dan jangan takut untuk bergabung. Oke, Kak Isti, aku kembalikan lagi ke Kak Isti. Makasih Kak Isti. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali Kak Alia Nabila. Alhamdulillahirabbil alamin. Update laporan salawat dari sahabat-sahabat Al-Fatih RPS semuanya setiap hari terupdate. Hari ini tanggal 5 Mei 2024. Laporan keseluruhan dari sahabat-sahabat Al-Fatih RPS yang online ataupun offline dari remaja masjid, dari yang diwakili remaja masjid itu diwakili dari satu akun, warga warung yang diwakili dari satu akun, satu keluarga yang diwakili dari satu akun, atau perkumpulan masjid lainnya yang diwakili dari beberapa akun. Terkumpul 789 miliar sholawat hari ini. Berarti setiap hari, kalau 2 hari lebih dari 1 triliun sholawat ya teman-teman. Untuk siapa? Tentu saja kita bersembahkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Dari siapa? Dari kita semuanya. Siapa? Pemburu syafaat, pemburu pertolongan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman sahabat-sahabat Al-Fatih RPS, sebelum selanjutnya mungkin ke Kak Rohman, Kak Komala dan seterusnya, kita selingi karena ini fenomena yang terjadi pada lingkungan kita. Tentu saja Kak Isti akan cari musiknya yang sama dari Haji Roma. Tentu saja kita semuanya mendambakan anak-anak yang soleh-soleha, istri yang soleha, suami yang soleh, dan sholawatnya juga banyak. Ini Umi Mawadah gambar apa bukan? Bang Dot, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh dia protes.
Bentar, aku coba-coba cari musik yang lain ternyata ngeri. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Masya Allah, wajahnya soleha semuanya. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Masya Allah. Punya keluarga yang soleh-soleha, punya pasangan yang soleh dan soleha, juga fenomena yang bisa kita ambil sebagai motivasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Betul kan? Bang Dot. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Waalaikumsalam Kak UTF. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Insyaallah. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Masya Allah. Bener enggak sih, sesuatu yang kelihatan soleh, soleha, adem ayem itu juga sebuah keindahan yang memotivasi dalam kehidupan kita. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang tidak, sungguh terlalu. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Kalau yang dengerin sambil salawatan ya. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata,
itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri saleha, perhiasan terindah. Ya, ayo Hanya yang sambil soleh. Soleh ada tetangga aku, namanya Pak Soleh. Ada namanya Pak Soleh. Ya. Jadi teman-teman sahabat-sahabat kita sambil dengerin ya kan, mendengarkan versi masing-masing dari meresapi fenomena lingkungan sebagai motivasi diri kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Bolehlah kita sambil sholawat-sholawat pendek di rumah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak sambil sholawat sungguh terlalu. Ya Allah, maaf ya. Nanti biar tidak terlalu. Lanjut Buta dan Tuli. Nanti kalau ada waktu ya Kak. Kak Komalasari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema hari ini ya, aku nggak beda jauh Aduh. sama pengalamannya Bang Rizal waktu pertama kali kerja KST. Dulu Apa aku itu? pernah ya di tempat kerja itu ya punya temen yang kayak sampai aku nangis, sampai aku down itu ya KST. Tapi dengan berusaha untuk lebih kuat dan kuat gitu, aku percaya gitu dengan kekuatan, dengan kesabaran aku tuh nanti bisa merubah segalanya, semuanya. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah berkat sabarnya, berkat aku berusaha untuk lebih sabar ya, sampai orang yang mungkin nggak suka sama aku itu KST sampai berbalik 99 Jadi derajat gitu, jadi baik banget jadi sama sayang. aku. Ya Allah Allah, ya Allah. sayang banget ya Allah. Itu jadi mungkin hikmah dari kekuatan sabar itu ya Kak Isti ya. Ya itu sampai ya, memotivasi iya, jadinya. sampai kadang aku tuh berpikir apa berhenti aja kerja itu ya, gitu ya Kak Isti. Tapi aku tuh punya apa ya, anak gitu ya, pikiran ke anak gitu. Iya. Jadi kalau aku berhenti ya mikirin buat masa depan anak juga. Iya. Gitu Kak Isti. Jadi pengalaman dalam lingkungan pekerjaan itu ya, mungkin kalau aku kan nggak pernah kerja, jadi nggak bisa, istilahnya kan namanya pekerja itu harus profesional katanya ya, jadi nggak mandang temen apa itu, kalau udah harus kayak gitu ya kayak gitu katanya gitu ya. Tapi aku nggak bisa, orangnya kayak baperan kayak gitu Kak Isti. Tapi ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin Kak Isti orangnya baik sekali. Dan sekarang emang sedih ya Kak Isti, aku inget dia tuh udah nggak ada Kak Isti, udah ninggalin aku setelah baik sama aku tuh, dia pergi untuk selamanya. Ya Allah. Ninggalin aku Kak Isti ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan dia diterima ya sama Allah, maghfirlah warhamha. Amin. Ya Allah. Amin. Ya berkat bimbingannya dia juga Kak Isti. Jadi mungkin karena dia tuh tegas gitu, jadi aku jadi bisa masak, ngerti ini itu yang tadinya nggak ngerti, alhamdulillah gitu. Jadi bisa mungkin dari balik semua itu ada hikmatnya. Mungkin dari kerasnya dia ke aku itu ya untuk ngajarin aku. Cuma yang pertama aku rasa itu ya mungkin karena nggak biasa dengan pola kerja yang harus keras ya, profesional ya bilangnya gitu. Jadi kayak nggak nerima gitu. Kok ini banget sih sama aku gitu. Tapi setelah sekian lama ya Allah, inilah berkah hikmah dari didikannya dia, kerasnya dia sama aku. Aku tuh jadi banyak berterima kasih ya Allah gitu. Istilahnya sayangnya Allah gitu untuk menguji aku, untuk menguji kesabaran aku. Aku selalu ini kalau teman-teman ngajak tuh, tenang, aku punya kekuatan. Punya kekuatan apa teh katanya? Sabar insya Allah gitu aja. Kekuatan untuk bersabar. Sabarnya
bersabar Sabarnya untuk kalau diiringi aku sama apa itu? diiringin ya sholawat ya, Masya berdoa Allah. gitu kalau malam Mm-mm. bangun ya insya Allah gitu sebelum berangkat kerja menyempatkan untuk kalau ada waktu masih luang menyempatkan untuk sholat malam insya Allah gitu. Dan alhamdulillah dengan Keren. semangatnya bersolawat tanpa syarat itu semakin menguatkan untuk bisa lebih kuat lagi walaupun Kesabaran. aku kerja di dalam negeri ya sama aja kalau tantangan kerja tuh di luar negeri dan dalam juga ya Kak Iya, Isti. Mungkin sama. untuk ini sama aja ya Kak Isti. Alhamdulillah Sama. bisa lebih kuat lagi, bisa lebih. Jadi sekarang Hmm. tuh nggak terlalu banyak air mata yang kebuang. Kalau dulu pulang kerja banyak Baik. nangis. Sekarang tuh alhamdulillah Nangis, ya jadi bisa Allah. lebih Tapi kuat lagi. Kenapa? boleh nanya, Iya, itu nangisnya karena diapain sih? Maksudnya kesedihannya itu akibat dari nggak seneng itu ngapa sih Kak Komala itu diapain gitu? Dimarah atau diomelin atau oh gimana? iya Kak Isti kan namanya lagi training gitu ya maksudnya. Jadi harus katanya Oh, ini harus bisa gitu karyawan baru. seminggu gitu harus bisa masak Hmm. segala macam menu namanya gitu. Mungkin aku tuh yang Hmm. monitoringnya lain bukan dia. Jadi ngikutin Iya. kata manajernya Oke, gini paham. katanya ikuti Iya, dia udah paham pokoknya Kak Isti, iya paham. gitu. Terus aku Paham, paham. ngikutin mungkin ya itu Baik. aja. Iya ya Allah Oke, alhamdulillah ya paham Rabbil Kak Isti, alamin. paham. Yang penting Iya gitu Kak terus Isti. di sini memang ya sedih juga sih, sempat merinding Ya. juga karena Kak Komala itu buah kesabarannya dari orang baik sebetulnya ya. Kak Komala itu merasa apa ya, merasa adaptasinya itu berat. Nah, padahal yang mendidik itu langsung keras, dididiknya langsung keras ya. Di tempat pekerjaannya itu dengan orang yang mungkin itunya tinggi, apa namanya? Keinginannya Jadi tinggi, apa sih namanya? jadi dia tuh jadi Posisinya Nah, tinggi. profesionalisme apa? katanya. Jadi kerja tuh harus Etos kerjanya profesional. Oke, tinggi. jadi Iya. Jadi nggak mandang targetnya ya, aturan. Iya. targetnya mungkin Iya harus kita punya targetnya target job itu desk masing-masing. Iya. tinggi. Terus Kak Komala itu sabar terus, sabar karena itu sudah memulai mengambil dari mengambil pelajarannya sampai orangnya meninggal dunia. Di situ didoakan terus karena memang dasarnya orang baik ya, beliau orang baik, tapi ya akhirnya ilmunya menular ke Kak Komala, berkah dari kesabaran. Masya Allah, Iya. luar biasa Kak Komala, terima kasih. Iya katanya kan Kak Terima kasih Isti Kak katanya kalau Komala. iya sama orang yang jahatin kita itu kita tidak boleh sama sekali mendoakan yang jelek gitu Kak Isti. Terima kasih Masya Kak Isti. Allah ya. Syukur. Kita contoh Kak Komala, orang yang tidak baik sama sekali sama kita pun tidak boleh mendoakan jelek. Itu susah, tapi nggak apa-apa dicoba. Kak Romi mana? Kak Romi udah siap belum? Kalau belum Kak Rohman dulu ya. Kalau belum Kak Rohman dulu. Udah siap belum? Kak Rohman dulu kayaknya juga mau ke masjid. Ya udah Kak Rohman dulu boleh. Kak Rohman dulu. Kak Romi kalau siap di depan kamera ya. Enggak, jangan begitu nanti dikirain yang ngomong radio. Waalaikumsalam Bang Herun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam diskusi yang sangat luar biasa, penuh dengan kebaikan, dengan materi meresapi fenomena lingkungan untuk motivasi kehidupan kita ya. Ya intinya gitu ya. Betul, Masya Allah. Lanjut. Jadi alhamdulillah Kak Isti untuk menyikapi meresapi fenomena di lingkungan saya ini, kebetulan ya saya ini dari pagi sampai hari ini terus kedatangan tamu terus. Di antaranya salah satunya yaitu banyak curhatan atau banyak yang cerita solusi kepada saya, tapi saya belum tentu benar atau tidak. Cuman hanya saya mengajak kebaikan itu dengan cara bersolawat. Kenapa? Mereka
Yang satu tadi itu ke rumah bersama suaminya sama istrinya ke rumah. Dia menginfakkan sedekah atas nama anaknya, yang anaknya meninggal karena kecelakaan ditabrak sama kendaraan ya. Namun dia terus mengingatkan terus anaknya sampai sedih. Bagaimana katanya, Pak, saya selalu ingat sama anak saya nggak bisa kehilangan anak saya. Bu, maaf, anak ibu udah takdirnya, ibu harus ikhlas. Udah dari sananya Allah mengambil anak ibu yang sangat luar biasa solehnya. Mendengar ceritanya Kak Isti saya merinding. Sampai katanya dibawa dari sini ke Jawa, sampai dibawa ke ambulan itu, yang supirnya wanginya anaknya itu luar biasa. Anaknya usia kelas 1 SMA. Wanginya sepanjang jalan katanya makin wangi. Pak Rahman, Ya, tapi bukan karena habis dari toko minyak wangi kan, beli minyak wangi pas Bukan, jatuh minyak bukan, wanginya pecah, bukan kan? Oh, bukan. Ya, Ya, memang anak ini dari kecil sama saya dididik waktu MI-nya, KST. Karena saya tahu Oh, udah karakter kenal. almarhum ini, ya. Almarhum ini, Arif ini ya, namanya Arif Wijaksono. Anaknya pendiam, anaknya penurut sama ibu bapaknya, sama saya juga di sekolah, sama guru-guru. Tidak pernah melawan sama orang tua sama sekali. Kata orang tua Ya A, Allah. B, guru, dia ikutin. Rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin sholawatannya. Dan dia pesantren Aduh. dari lulus MI sampai SMP lulus pesantren, dilanjutkan ke SMA. Mungkin itu udah takdirnya. Dia telah SMA, Iya, dia kegiatannya membantu bapaknya jualan tempe, membuat tempe. Ya. Membuat tempe di rumah. Iya. Sebelum berangkat itu dia punya cita-cita, kata ibunya, anak saya ini ingin memberangkatkan orang tuanya umroh, ingin membahagiakan ibu bapaknya, ingin jadi anak yang soleh. Masa Allah, saya merinding dari situ. Ini mungkin anak ibu salah satu pilihan Allah. Kenapa sampai anak ibu ini sampai wanginya tercium. Mau di kamar tempat tidurnya pun katanya wangi. Kata orang-orang yang menghampiri ke tempat tidur kamarnya. Dan saya jujur merinding sekali ketika mendengarkan itu. Apa amalan apa yang dia lakukan? Mungkin di pondok pesantrennya dulu dia pernah mengamalkan, pernah nurut atau mengamalkan sholawat atau bagaimana. Tidak tahu. Dan saya Termute. Kok termute ya? Sinyalnya apa ya? Ada suaranya nggak, Kak Rahman? Ya, termute. Kak Rahmat, mute-nya dibuka dulu. Sinyal kayaknya. Kayaknya. Typing nggak ada suara. Typing nggak ada suara. sekarang mendoakan Nggak ada anaknya. suaranya. Kalau anaknya yang tinggalkan orang tuanya, anaknya yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan kewajiban ibu sekarang sama bapak adalah menjadi orang tua yang soleh dan soleha yang mendoakan kepada anaknya. Luar biasa. Saya di situ terharu, tersentuh dengan mendengarkan nasihat saya. Ibunya sedikit lega. Plong, Pak Jenal, saya menceritakan keluh kesah saya tentang kisah anak saya jujur nggak bisa ini. Mau cerita sama siapa? Dan alhamdulillah saya cuma hanya bisa itu saja, solusi mengajak ibu terus bersalawat, minta sama Allah. Mudah-mudahan apa cita-citanya anaknya, ingin berangkatkan umroh, ibu sama bapaknya. Insya Allah saya yakin ibu suatu saat akan berangkat umroh. Dengan apa? Ayo upaya Allah. Insya Allah. Saya alhamdulillah Kak Isti, karena kenapa? Mungkin ya ini berbeda terbalik dengan saya. Kalau saya kehilangan kedua orang tua saya, ibu bapak saya hanya bisa sama persis mungkin dengan almarhum. Saya ingin menjadi anak yang pengen yang terbaik lah, pengen anak yang soleh di hadapan mata kedua orang tua saya. Walaupun saya belum soleh, tapi saya ingin berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Cerita pengalaman saya ini dengan sholawat ya, karena sholawat saya itu memang cukup hanya di maghrib waktu sholat saja Kak Isti. Dan setiap sholatan itu saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena memang saya itu mengingat kepada kedua orang tua yang sakit.
sakitnya itu orang tua harus dirawat pulang pergi ke rumah sakit Fatmawati, dari rumah itu jauh dan saya nggak bisa pulang tiap hari, dan otomatis orang tua saya dirawat di rumah sakit Fatmawati itu. Dan saya kadang bekerja, kakak-kakak saya dikerja pabrik semua buruh, nggak mungkin orang tua saya tinggalkan sendiri di rumah sakit. Dan akhirnya saya niatkan, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya biarkan korbankan pekerjaan saya ini, saya demi orang tua saya bisa merawat ibu bapak saya sampai sehat semula. Saya ingin berbakti, Iya. hidup mati saya. Kalau bisa sakit saya ini, sakit orang tua saya ini pindahkan ke saya. Dan orang tua yang merasakan sakit. Iya. Kalau bisa gitu. Iya. Nah disitulah Baik. saya berangkat ke rumah Dari- sakit dan saya izin. Mm. Dan izin sama istri. Roman, dari Ya. dari perjalanan yang fenomena yang tadi diceritakan secara singkatnya yang bisa dijadikan sebagai motivasi itu di mana, Kak Roman? Di mana? Motivasinya kita untuk terus berusaha, ya, semangat dalam hidup dengan cara apa, menenangkan hati dengan sholawat. Jadi untuk kesedihan itu kita lantunkan sholawat, karena dengan sholawat itu akan menyentuh hati kita lebih tenang. Kalau tidak dengan sholawat, dengan membaca Al-Quran, itu akan menenangkan Siap. hati kita. Itu Iya. Kak Isti intinya. Saya kalau Siap, lagi sedih, Kak Rahman. ya mungkin itu saja Kak Iya, Isti. alhamdulillah. Fenomena lingkungan yang saya alami selama hidup saya sama tadi ya, bersama orang-orang di sekitar lingkungan saya, alhamdulillah ya, luar biasa, masya Allah. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rahman atau Guru Zainal. Nah, betul kan? Pak Guru Zainal kan? Ustadz Rahman. Rahman itu nama ayahnya katanya ya kalau nggak salah. Ayah. Ustadz Zainal. Ya, Abdul Rahman. Jadi Abdul Rahman, masya Allah. Jadi tadi mengkisahkan tentang anak soleh yang bertakwa, yang harum baunya. Masya Allah, iya. Jadi pengen tahu baunya kayak apa gitu. Allah menyayanginya. Dia anak muridnya Pak Rahman juga. Nah, di situ banyak yang diceritakan. jadi motivasinya untuk semakin banyak lagi sholawatnya, ikhlas lagi sholawatnya, kuat lagi sholawatnya. Insya Allah ternyata lingkungan menjadi guru buat kita. Kak Oke Isti, ya. jadikan inspirasi Iya. itu yang almarhum buat saya. Inspirasi Iya. hidup, motivasi hidup. Iya, ayahnya ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Rohman. Besok Pak Rohman namanya Pak Guru ya, jadi mudah ya menguraikan tema itu. Oke lah, besok kita ketemu lagi sama Pak Rohman. Terima kasih. Kita langsung ke Kak Romi, Kak Rika Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ratna, Masya Allah. Kak Romi sudah ada. Kaifa haluk? Jawabnya gimana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khair, gitu kan jawabnya. Kak Romi ada. Kak Romi. Apakah Kak Romi ada di sana? Kita lanjut lagi ke Bunda Harmoni. Assalamualaikum Bunda Harmoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Teh Rini, kenapa Ii semua ya? Kak Romi tak ada, Bunda Harmoni pun ada, Kak Rika Putri pun ada. Bunda Harmoni silakan Bunda. Enggak, jangan tegang-tegang ya Bunda. Ngomong Santai apa ini, saja. Hos? Ngomong apa ini, Hos? Ngomong itu aja. Kalau bingung aku bantu dari sini ya. Apa Kak itu, Romi Hos? dicariin, tak ada terus. Kak Romi nanti habis Bunda Harmoni ya. Ngomong apa? Ngomong yang semangatnya orang-orang di warga warung. Oh gitu ya. Kalau Semangatnya orang-orang di warga warung, ditambah Kalau lagi warga semangat warung, sholawatnya.
Kalau warga warung insya Allah udah istiqomah, guys. Udah alhamdulillah tiap hari udah istiqomah. Kak Isti Udah mau dapat nanya tiap apa hari betul? istiqomah. Aduh, kepalaku pusing. Apa betul warga warung itu setiap hari dapat es teh gratis dari Bunda Harmoni? Iya. Kalau betul, kenapa bisa begitu? Aku kok Kalau udah ininya udah aturannya gitu. Udah memang aku ikhlas kasih. itu karena apa? Dikasih ada harus ngapa dulu dikasih Enggak es harus teh. ini awal-awal tuh anak-anak tuh cerita ini cerita itu cerita kisah-kisahnya dia terus dah minum es dulu minum es terus tak ajarin ayo ikut sholawat tanpa syarat yuk gitu. Terus tapi minum esnya yang pertama kali itu bayar. Enggak pernah bayar nggak pernah. Oh, Terus katanya habis nggak pernah bayar. katanya itu pada setor sholawat semuanya ya warga warungnya. Sholawat semua ada sekitar 100 lebih kok. Wih, 100 orang keren lebih. sekali. Wih, warga warungnya 100 orang lebih diwakili dari satu akun. Makanya sholawat kita itu hari ini ada 789 miliar sholawat hari ini. Itu udah tak wajibin anak-anak itu caranya tak wajibin wajib nggak boleh nggak gitu dipaksa gitu. Baik, Kak Romi siap-siap ya. Nanti habis Bunda Harmoni Kak Romi kalau nggak ada nanti dilewat lagi. Karena yang lain kan menunggu Kak Romi. Terima kasih Bunda Harmoni. Itulah motivasi banyak motivasi, banyak kejadian-kejadian yang memotivasi kita untuk bersolawat. Kita ke Kak Romi. Silakan Kak Romi, mungkin versinya Kak Romi. Adakah fenomena lingkungannya untuk memotivasi solawatnya sehari-hari? Adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana ya? Ada nggak suaranya Kak Romi? Ada yang dengar? Kak Romi nggak ada suaranya. Nggak ada. Mungkin nggak usah pakai earphone. Kayaknya earphone-nya. Gini ya. Ya udah gitu gede. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, selamat sore teman-teman sahabat RPS. Semoga kalian sehat semua ya. Saya nggak perlu panjang lebar ya, mungkin ya tentang masalah fenomena. Ya. Fenomena lingkungan sebagai sumber motivasi kehidupan sehari-hari, meresapi, maksudnya meresapi fenomena lingkungan. Saat ini ya mungkin yang kemarin itu yang saya ceritakan Kak Isti ya, mengenai ya ada warga yang datang ke sini, dia nanya, oh itu pas diputer ada apa sholawatan gitu kan. Nah itu kan mungkin baru itu. Terus untuk sehari-hari mungkin di masjid ini kan saya belum begitu bergaul ruang lingkupnya masjid sini. Jadi saya kan belum tahu. Jadi kan saya kan karena baru kan di sini. Karena habis lebaran kemarin Kak Isti. Dari habis lebaran Idul Fitri kemarin. Jadi kan saya harus menyesuaikan dulu sama lingkungan. Ya kan apalagi lingkungan kita kan non muslim. Gitu. Kak Romi lagi itu habis makan ya? Enggak, ya? saya puasa. Saya puasa. Saum. Oke Kak Romi. Baik, Kak Isti bantu ya. Kira-kira apa yang fenomena apa yang menjadi motivasinya Kak Romi? Kalau sejauh ini mah fenomenanya ya mungkin dari bersolawat ini, terus dari ngelihat inspirasi teman-teman yang dari penyampaian teman-teman itu ya saya tergugah, terinspirasi ya. Dari ya mungkin dari awal itu saya kan belum terlalu meresapi, mungkin mulai sekarang nih atau dari minggu-minggu kemarin lah yang lalu saya udah meresapi, terinspirasi dari fenomena ini gitu.
Dari kejadian-kejadian hal contoh-contohnya anggota RPS lainnya ya mungkin membuka kolbu saya untuk berselawat terus dalam hati walaupun keadaan apapun kita tetap berselawat itu aja. Oke, terima kasih Kak Romi. Ya. Keren-keren ya. Versi uraian dari sahabat-sahabat Al-Fatihah RPS semuanya, nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ternyata bisa ya. Baik, ini suaranya di mana ya? Rame banget. Oh ini baru depan Ya. salon pakai Oh ya udah salon. di mute dulu Kak. Soalnya di telinga aku kenceng banget. Kenceng, mantap. Aduh, rame banget kayak Kak Isti tuh kayak di tengah-tengah di tempat Kak Romi situ. Gak apa-apa ya Kak Romi ya, terima kasih. Aku cariin Kak Ratna mana, bukannya tadi ada. Tahu-taunya udah di situ paling gede. Yeay, sudah buka kameranya. Cantik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara Ratna, Kak? Konsentrasi, senyum, ambil nafas dulu dalam-dalam, keluarkan, baca sholawat, baca Allahumma sholli ala sayyidina bismillah. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa Bismillahirrahmanirrahim. barik alaih. Senyum dulu, senyum sebentar, mulai. Terima kasih Kak Isti, Masya Allah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Peti, Gus Mahabah, dan sahabat-sahabat Salam semuanya. Kak Isti, warahmatullahi wabarakatuh. mulai. Adik sana dulu dong sayang. Hilup bang. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Kak Isti. Walaupun saya telat ya Kak, dan saya belum sempat menyimak dari paparan teman-teman semuanya, apa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat semuanya dari awal sampai apa-apa. sekarang. Iya. Nggak apa-apa, langsung ke Kak Ratna, versi Kak Ratna. Bagaimana meresapi fenomena lingkungan sebagai motivasi kita dalam kehidupan sehari-hari? Banyak banget. Oke, terima kasih. Saya yakin tadi teman-teman semuanya pasti luar biasa dan Masya Allah apa yang telah disampaikan pasti sangat menginspirasi dan sangat menginspirasi untuk semuanya ya. Nah, kalau saya sih saya punya cerita dan fenomena sendiri. Boleh. Yaitu cerita. Tapi Kak Ratna, ya. Ini jam 6 kurang seperempat, kayaknya udah mulai ini. Nah itu closing. 5 menit ya berarti dari sekarang ya. 4 menit berarti Kak Ratna, waktunya 4 menit. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Kak. Jadi gini teman-teman. Kalau saya sendiri, teman-teman, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa saya punya anak kembar, ya kan, yang setiap malam Kak Isti harus bangun, ya kan. Nah itu juga seperti tadi malam bangun gitu untuk, iya sayang, bangun untuk membuat susu, minta susu gitu, bangun minta bikinin susu. Nah itu kan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Pada waktu saya ingin istirahat gitu, lelah ya kan, terus harus bangun, harus membuat susu. Nah itu sangat luar biasa. Tapi semua itu akan saya lakukan, saya bangun, saya tetap bangun di situ, tetap. Iya, ntar sebentar dulu ya, Nak. Iya, tadi udah. Iya, nanti ya. Bentar lagi ya. Kak. Iya, oke. Abi, tapi jangan dipaksa. Kak Ratna, nggak apa-apa kalau misalkan ini tidak terkondisi, jangan dipaksa, Kak. Udah ke sana. Oke, jadi dengan itu teman-teman semua, jadi saya insya Allah di sini saya belajar
ikhlas gitu, sabar karena kan kalau saya marah-marah pun dia nggak ngerti kan yang namanya anak kecil. Nah dari situ saya belajar belajar sabar, belajar eh, ikhlas. Nah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan saya tetap bisa belajar untuk bisa sabar. Nah kemudian itu saya bangun, udah gitu saya belum tidur, dia belum langsung tidur kan kalau udah kita itu setelah bikin susu, nah nanti saya sambil elus-elus, sambil apa namanya, diusap-usap gitu kan, sambil bacain sholawat. Nah, biar biar hati saya juga tenang. Ketika hati saya tenang dengan baca sholawat, maka kan anak saya juga akan tenang, insya Allah. Nah, begitu jadi teman-teman. Jadi begitulah mungkin yang bisa saya sampaikan Kak Isti, hanya itu ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk bersolawat. Jadi itulah saya serahkan lagi kepada Kak Isti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murad, ini si kembarnya udah nggak di situ, Muradnya nyanyi-nyanyi samping aku, ya Allah. Masuk ke telinga si Murad, suaranya semeriwing di sini. Kena mic aku, kena mic. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabatku semuanya, Masya Allah. Ya, izin ini udah maghrib asyab, di sini juga sudah mau maghrib. Kita simpulkan kesimpulan dulu. Terima kasih semuanya. Kita kesimpulan, baru nanti kita semuanya berdoa bersama-sama dengan merenungkan, menghadirkan. Kita coba hadirkan baginda Nabi Muhammad SAW ada di samping kita, ada di hadapan kita, ada dekat kita. Apa bisa? Kenapa tidak? Ya kan? Ya. Mulai sekarang sahabat-sahabatku semuanya, kita coba hadirkan kesibukan, menyibukkan diri kita dengan sholawat. Kan kita kerja udah sibuk, nah kita sibukkan hati kita, lisan kita, all about sholawat, mengiringi kegiatan kita sehari-hari, baik itu kerja di luar ataupun di dalam rumah, di kebun ataupun di kantor. Nah, dengan demikian insya Allah kita otomatis selalu mengingat baginda Nabi, adik-adik, apa yang diajarkan baginda Nabi, bagaimana akhlakul karimahnya beliau. Masya Allah, Bunda Ana juga seperti itu, ada Ustadz Rohman. Ya, kita hadirkan sekarang saat ini kita akan akhiri ya, sahabat-sahabatku. Kita merenung, Kak Isti akan bawakan liriknya, sahabat-sahabat semuanya coba hadirkan. Baik, yang belum menjadi bagian dari sholawat tanpa syarat bersama sahabat Al-Fatih RPS, segera hubungi admin. Untuk apa? Tentu saja untuk bersolawat bersama agar kita lebih istiqomah lagi dalam bersolawat. Kalau sendiri tidak bisa, tentu saja bisa. Kalau bareng-bareng lebih nikmat, lebih enjoy, lebih enak. Kalau nggak percaya dicoba. Baik sahabat-sahabatku, tapi nggak pakai musik, tapi sekali aja ya, kan itu kan 4 kali ulang, ya kan? Sekali ya, sekali atau 2 kali ulang, itu harusnya kan 4 kali ulang. Aku juga ini di telinga aku ada si Murad ini soalnya nyanyi terus, kereta api aja terus. Ilahilas. Teman-teman kalau mau bawain renungan Al-Fatih RPS itunya ilahilas ya. Apa namanya? Ilahilas tulil atau syair Abu Nawas. Anakku nyanyi terus, ya Allah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita samakan besarnya, gimana caranya nyamain besarnya ini? Ayo Bunda, kita berdoa bersama. Iya Kak Romi, selamat berbuka puasa ya. Allah Rabbi, sampaikanlah rindu kami
hanya Engkau yang tahu tentang rinduku. Temukan kami walau hanya lewat mimpi. Sekali lagi kita lebih hikmat lagi. Allah Rabbi, sampaikanlah rindu kami. Salam rindu Nabi Muhammad kekasihmu. Hanya Engkau yang tahu tentang rinduku. Temukan kami walau hanya lewat mimpi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan seluruh alam, Tuhan dari semua makhluk ciptaan-Mu. Kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merindukannya, wahai Rabbi, yang merindukannya, wahai Tuhanku, yang ingin bertemu dengannya, wahai Tuhanku. Kiranya Engkau ridhoilah kami, wahai Allah, ya Rabbi. Engkau ridhoi kami, ya Allah, meski nafas terakhir kami nanti. Kami ridho walau kami belum bisa bertemu dengan Nabi-Mu. Izinkan kami sekali saja di akhir hayat kami, sekiranya Nabi kami ada di samping kami. Ya Allah, ridhoi kami, ya Allah, bisa pergi ke Baitullah, Mekah dan Madinah untuk ziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas izin-Mu, ya Allah, kami mohon ridho-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah Kak Cinta. Tadi di awal engap, di akhir engap, tapi apa yang kita rasakan sesak di dada ini adalah tentang kerinduan. Nggak apa-apa ya teman-teman, tidak apa-apa. Sama-sama bunda-bunda, abang-abang, kakak-kakak, ayah, handa, mbahku, sahabat-sahabatku, kita bersama-sama telah mengisi kecintaan ini yang bentuknya sholawat dalam hati kita sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bersalawat, kita mencari, otomatis kita mencari, tidak disuruh mencari, kita cari. Kita cari sendiri, bahkan ada yang sampai tidur itu ya, nggak sadar tasbih mana. Tangan ini nggak ada tasbihnya, kayak begini. Sallallahu alaihi Muhammad, sampai capek, sampai gepeng. Sallallahu alaihi Muhammad, dilihat dapat berapa? Ya, zong nggak ada, tapi nggak ada itu tidak terlihat. Sebetulnya itu sudah tercatat, hanya Allah, malaikat yang mencatat, yang tahu. Apalagi baginda Nabi yang kita sebut-sebut, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti mendengar. Kalau kita salam saja sebelum kita melangkah masuk ke Masjid Nabawi, kita salam, itu kabarnya dijawab. Dijawab teman-teman semuanya. Indah sekali, pokoknya indah. Nanti
kita akan merasakan ketika kita akan melangkahkan kaki satu langkah menginjak ya, masuk satu langkah ke Masjid Nabawi, masjid yang didirikan oleh Rasul, sahabat-sahabat Rasul dan Rasulullah dengan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semuanya. Terima kasih, sudah waktunya sampai over ya. Ada Kak Thaifah juga, terima kasih hadirnya, dan bunda-bunda, abang-abang semuanya, berkah. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti salamnya yang kompak ya. Akhirul kalam, Kak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam sama yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Isti salam dijawab ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semangatnya.